Lebih dari 3000 tahun lalu, sebuah kisah perang lahir dan terus hidup hingga hari ini. Perang Troya, sebuah konflik legendaris yang memadukan cinta, pengkhianatan, kehormatan, dan campur tangan para dewa. Di tepi laut Aegea, berdiri sebuah kota yang namanya akan terus bergema sepanjang sejarah, yaitu Troya. Kota ini bukan sekedar pusat perdagangan atau kekuasaan, tetapi juga panggung bagi salah satu kisah perang paling legendaris yang pernah diceritakan manusia. Perang Troya bukan hanya tentang pemberontakan dua bangsa, melainkan tentang pilihan-pilihan manusia yang membawa konsekuensi besar. Dari cinta yang diperebutkan hingga sumpah yang dilanggar, konflik ini berkembang menjadi perang panjang yang melibatkan pahlawan besar dan campur tangan para dewa. Kisah ini terus diwariskan dari generasi ke generasi, mengingatkan kita bahwa sejarah seringkali lahir dari keputusan yang paling manusiawi. Dalam mitologi Yunani, peperangan seringkali diawali dengan permasalahan yang tampak sederhana. Semua bermula di pernikahan Peleus dan Thetis yang terjadi di Olympus. Tamunya bukan sembarang orang, melainkan para dewa dan dewi penguasa alam semesta. Semuanya diundang untuk makan, minum, dan bersukaria. Namun, tuan rumah melakukan satu kesalahan yang fatal. Mereka lupa mengundang satu orang, yaitu Eris. Dalam mitologi, Eris dikenal sebagai dewi kekacauan. Dan seperti namanya, dia tidak terima diabaikan begitu saja. Eris tidak datang mengamuk atau menghancurkan pesta, namun dia melakukan sesuatu yang lebih licik. Dia melemparkan sebuah apel emas ke tengah lantai pesta. Di kulit apel itu terukir kalimat sederhana, "Untuk yang paling cantik." Hanya karena sebuah apel, pesta berubah menjadi medan perang dingin. Tiga dewi terkuat merebut merasa paling berhak memiliki apel tersebut. Hera, ratu para dewa; Athena, dewi kebijaksanaan; dan Aphrodite, dewi cinta. Zeus, sang raja dewa, cukup pintar untuk tidak ikut campur. Dia tahu, jika dia memilih salah satu, dia akan dibenci oleh kedua lainnya. Maka dari itu, dia menunjuk seorang manusia biasa untuk menjadi hakim. Pilihan jatuh pada seorang pengembala muda yang tampan tapi lugu di padang rumput antah berantah. Namanya Paris. Paris sebenarnya adalah pangeran dari kerajaan besar bernama Troya. Tapi saat itu dia hidup sederhana. Tiba-tiba, dia didatangi tiga dewi yang menawarkan suap agar dipilih. Hera menjanjikan kekuasaan. Dia mengatakan jika Paris bisa menjadi raja Asia dan Eropa. Athena menjanjikan kemenangan. Paris tidak akan pernah kalah dalam setiap peperangan apapun. Dan Aphrodite, dia menawarkan sesuatu yang didambakan oleh setiap pemuda. Dia menjanjikan wanita tercantik di dunia untuk menjadi istri Paris. Paris yang masih muda dan memikirkan perasaan daripada logika, memilih Aphrodite. Lalu ia memberikan apel itu kepadanya. Pilihan itu terdengar romantis. Namun, ada satu masalah besar yang menunggu di depan. Wanita tercantik di dunia yang dia janjikan itu bernama Helen, dan Helen sudah memiliki suami. Suaminya bukan orang sembarangan, dia adalah Menelaus, Raja Sparta, salah satu orang paling kuat dan berbahaya di Yunani. Dengan memilih cinta, Paris tanpa sadar baru saja menjatuhkan vonis mati untuk dirinya sendiri dan seluruh keluarganya. Ketika Paris membawa kabur Helen ke negerinya di Troya, Menelaus, sang suami yang ditinggalkan, merasa harga dirinya diinjak-injak. Di zaman itu, kehormatan adalah segalanya. Bagi seorang raja, istri yang diculik adalah pengkhianatan yang harus dibayar dengan darah. Menelaus mendatangi kakaknya Agamemnon. Agamemnon adalah raja dari segala raja di Yunani. Dia ambisius, serakah, dan sangat kejam. Saat mendengar adiknya dihina, ia melihat peluang emas. Sudah lama Agamemnon ingin menguasai Troya. Karena Troya adalah kota kaya raya yang menguasai jalur perdagangan. Kasus Helen ini hanyalah alasan sempurna yang dia butuhkan untuk menyerang. Agamemnon memanggil semua raja di Yunani untuk bersatu dan memberikan sumpah setia di antara mereka untuk saling membantu. Maka terkumpullah armada perang terbesar yang pernah dilihat dunia saat itu. 1000 kapal siap berlayar, tapi alam sepertinya tidak merestui. Di pelabuhan, angin tiba-tiba mati total. Kapal layar tidak bisa bergerak tanpa angin. Berminggu-minggu, pasukan tertahan, bosan, dan mulai kelaparan. Seorang peramal memberitahu Agamemnon kabar mengerikan. Dewa Artemis marah. Jika kau ingin angin berhembus, kau harus mengorbankan putrimu sendiri, Iphigenia. Disinilah kita melihat betapa mengerikannya ambisi Agamemnon. Sebagai seorang ayah, dia seharusnya melindungi anaknya. Tapi sebagai pemimpin perang yang gila hormat, dia justru memilih pasukannya. Dia menipu putrinya, mengatakan akan menikahkan gadis itu. Namun, sesampainya di altar, Iphigenia bukan dinikahkan, melainkan dikorbankan. Lehernya disayat demi memanggil angin. Angin pun berhembus, dan kapal-kapal Yunani berangkat menuju Troya. Tapi muncul satu pertanyaan.
Mereka memulai perang ini dengan membunuh anaknya sendiri, dan kemenangan macam apa yang bisa diharapkan dari awal yang begitu kotor. Pasukan Yunani mendarat di pantai Troya dengan percaya diri. Mereka pikir perang ini akan selesai dalam seminggu, namun mereka salah besar. Troya dikelilingi oleh tembok raksasa yang konon dibangun oleh para dewa. Tidak ada tangga yang cukup tinggi dan tidak ada pendobrak yang cukup kuat. Selama 9 tahun, pasukan Yunani hanya bisa berkemah di pantai, kepanasan, dan kedinginan tanpa bisa masuk ke dalam kota. Perang ini berubah menjadi rutinitas yang membosankan dan mematikan. Pagi hari mereka maju, bertarung, saling bunuh, lalu sore hari mundur lagi. Rutinitas itu terjadi selama hampir 1 dekade. Di tengah kebuntuan ini, ada 2 bintang utama. Di pihak Yunani, ada Achilles. Dia adalah mesin pembunuh. Konon saat bayi, ibunya mencelupkannya ke sungai suci sehingga kulitnya kebal senjata. Kecuali 1 titik, tumit kakinya. Tepat ibunya memegang dia saat ia dicelupkan. Achilles bertarung bukan untuk negaranya, tetapi untuk popularitas dan dia ingin namanya dikenang selamanya. Di pihak Troya, ada Hektor. Dia adalah kakak dari Paris. Berbeda dengan adiknya yang ceroboh, Hektor adalah pria yang bertanggung jawab. Dia membenci perang. Dia bertarung hanya karena dia harus melindungi istri, anak, dan rakyatnya dari serbuan orang asing. Di cerita ini, Hektor adalah pahlawan yang manusiawi. Hingga tahun ke-10, sesuatu terjadi di perkemahan Yunani. Bukan serangan musuh, tapi pertengkaran internal. Agamemnon, sang pemimpin serakah, mengambil paksa seorang gadis tawanan milik Achilles. Achilles, yang egonya sangat tinggi, merasa dihina. Dia melakukan hal yang mengejutkan. Dia berhenti berperang. Dia duduk diam di tendanya, membiarkan teman-temannya dibantai di luar sana oleh pasukan Hektor. Tanpa Achilles, pasukan Yunani kocar-kacir. Hektor mengamuk seperti singa. Dia memukul mundur pasukan Yunani sampai ke bibir pantai, lalu kapal-kapalnya mulai dibakar. Namun, jika kapal habis, orang Yunani tidak bisa berpulang dan mereka akan mati di sana. Melihat teman-temannya dibantai, sahabat terdekat Achilles, seorang pemuda bernama Patroclus, tidak tega. Dia memohon kepada Achilles, "Jika kau tidak mau bertarung, pinjamkan aku baju zirahmu, agar musuh mengira kau telah kembali dan mereka akan ketakutan." Achilles setuju, tapi dengan peringatan keras, hanya untuk menakut-nakuti, jangan pernah melawan Hektor. Patroclus turun ke medan perang. Strateginya berhasil, dan orang Troya lari ketakutan mengira sang dewa perang telah kembali. Namun, Patroclus lupa diri. Dia terlalu bersemangat hingga berhadapan langsung dengan Hektor. Itu adalah pertarungan yang tidak seimbang. Hektor adalah prajurit yang berpengalaman, sementara Patroclus hanya pemuda yang memakai baju kebesaran. Dengan 1 tusukan tombak, Hektor membunuh Patroclus. Saat Hektor membuka helm mayat itu, dia tahu dia salah bunuh, lalu menyadari itu bukan Achilles. Ketika berita kematian Patroclus sampai ke telinga Achilles, sesuatu dalam dirinya patah. Kesedihannya begitu dalam hingga berubah menjadi kegilaan. Dia tidak lagi peduli pada Agamemnon, pada hadiah, atau pada nyawa dirinya sendiri. Dia hanya punya 1 tujuan, yaitu membunuh Hektor. Achilles lalu kembali ke medan perang. Kali ini, dia tidak bertarung seperti manusia tapi seperti monster. Dia membantai setiap orang Troya yang menghalanginya, hingga akhirnya dia berdiri berhadapan dengan Hektor di depan gerbang kota. Duel itu singkat, namun brutal. Hektor tahu dia akan kalah, tapi dia tetap menghunus pedangnya. Achilles yang dikuasai dendam menancapkan tombaknya ke leher Hektor. Tapi kematian saja tidak cukup bagi Achilles. Dia mengikat mayat Hektor di belakang kereta kudanya, memacunya kencang, lalu menyeret jasad pangeran kebanggaan Troya itu di atas tanah berpasir dan berbatu. Dia melakukan itu di depan mata istri dan orang tua Hektor yang menonton dari atas tembok sambil menjerit histeris. Titik ini adalah momen paling kejam dalam perang ini. Malam harinya, sebuah kejadian tak terduga terjadi. Raja Priam, ayah Hektor sekaligus Raja Troya, menyelinap masuk sendirian ke perkemahan musuh. Dia mempertaruhkan nyawanya demi satu hal, mengambil jenazah anaknya untuk dimakamkan dengan layak. Raja tua itu berlutut di depan Achilles, dan ia mencium tangan yang telah membunuh putranya itu. "Ingatlah ayahmu sendiri, Achilles," kata Priam dengan suara bergetar. "Aku telah melakukan apa yang tidak pernah dilakukan pria manapun di dunia, mencium tangan pembunuh anakku." Hati batu Achilles akhirnya retak. Dia teringat ayahnya sendiri yang menunggunya pulang, padahal dia tahu dia tidak akan pernah pulang. Malam itu, di dalam tenda, pembunuh dan ayah korban menangis bersama. Mereka menangisi nasib dan menangisi perang yang konyol ini. Achilles mengembalikan jasad Hektor dan berjanji akan menghentikan perang selama 12 hari agar Troya bisa berkabung. Namun, kedamaian itu hanya sementara.
Tak lama setelah itu, takdir menjemput Achilles. Paris, adik Hektor yang pengecut, membidikan panah dari jarak jauh. Entah karena kebetulan atau bimbingan dewa, panah itu menancap tepat di tumit Achilles, satu-satunya bagian tubuhnya yang bisa terluka. Sang pahlawan tak terkalahkan tewas, tumbang oleh sebuah panah kecil. 10 tahun berlalu, Achilles mati, Hektor mati, dan banyak pahlawan lain mati. Tapi tembok Troya masih berdiri kokoh. Kekuatan otot gagal menghancurkannya. Orang Yunani sadar, mereka tidak bisa menang dengan pedang, mereka membutuhkan otak. Lalu, Odysseus sang Raja Ithaka yang paling cerdik punya ide gila. Suatu pagi, orang Troya melihat pemandangan aneh. Pasukan Yunani sudah hilang, kapal-kapal mereka lenyap, dan tenda-tenda dibakar. Di pantai, hanya tertinggal sebuah patung kuda kayu raksasa. Ada pesan yang tertinggal di patung itu. Ini adalah persembahan untuk Dewi Athena, agar perjalanan pulang kami aman. Orang Troya tertipu mentah-mentah. Mereka mengira Yunani sudah menyerah dan pulang. Mereka menganggap kuda itu sebagai piala kemenangan. Seorang peramal bernama Laokon dan putri raja bernama Cassandra sudah berteriak, "Jangan bawa masuk, itu adalah jebakan, bakar saja patung itu." Tapi rakyat Troya sudah terlalu lelah berperang. Mereka ingin percaya bahwa perang sudah usai. Mereka mengabaikan peringatan itu dan menyeret kuda raksasa itu masuk ke jantung kota. Malam itu, seluruh kota berpesta pora. Mereka mabuk kemenangan, menari, dan akhirnya tertidur pulas tanpa penjagaan. Mereka tidak tahu bahwa armada Yunani tidak pulang. Mereka hanya bersembunyi di balik pulau terdekat. Dan yang lebih mengerikan, di dalam perut kuda kayu itu ada rongga rahasia. Di dalamnya, Odysseus dan pasukan elitnya duduk meringuk, menahan napas, dan menunggu saat yang tepat. Saat kota tertidur mati, mimpi buruk dimulai. Pasukan di dalam kuda keluar. Mereka membunuh penjaga gerbang dalam diam, lalu membuka pintu gerbang utama lebar-lebar. Dari arah laut, ribuan pasukan Yunani yang telah kembali menyerbu masuk. Yang terjadi selanjutnya bukanlah perang, namun pembantaian. Orang Troya bangun dengan pedang yang sudah berada di leher mereka. Rumah-rumah dibakar, kuil-kuil dihancurkan, dan tidak ada ampun bagi siapapun. Laki-laki, perempuan, dan orang tua, bahkan bayi. Raja Priam yang tua dibunuh secara brutal. Cucu laki-lakinya, anak dari Hektor yang masih bayi, dilemparkan dari atas tembok kota agar garis keturunan Hektor musnah selamanya. Lalu, para wanita bangsawan Troya dijadikan budak. Menelaos menemukan Helen di tengah reruntuhan kota. Dia sudah mengangkat pedangnya, berniat membunuh istri yang mengkhianatinya itu. Tapi saat ia melihat wajah Helen yang menangis, hatinya luluh kembali. Cintanya mengalahkan amarahnya. Dia membawa Helen pulang kembali ke Sparta, seolah-olah ribuan nyawa yang mati demi memperebutkannya tidak berarti apa-apa. Troya, kota yang paling megah di Asia, lenyap dalam satu malam, terbakar habis menjadi abu. Namun, kemenangan ini terasa hampa, karena kekejaman mereka saat menghancurkan kota, membunuh di dalam kuil suci, dan menodai tempat ibadah. Para dewa mengutuk perjalanan pulang orang Yunani. Banyak orang Yunani yang mati tenggelam di laut karena badai. Agamemnon pulang hanya untuk dibunuh oleh istrinya sendiri, dan Odysseus tersesat di lautan selama 10 tahun lagi sebelum akhirnya bisa melihat rumahnya. Perang Troya mengajarkan kita satu hal pahit, dalam perang tidak ada pemenang sejati. Di reruntuhan ini, yang tersisa hanyalah angin yang berbisik. Bisikan tentang kesombongan manusia, tentang cinta yang salah arah, dan tentang sebuah kota emas yang hancur karena sebuah apel. Ribuan tahun berlalu sejak api memadamkan kejayaan Troya. Kini, di tempat para pahlawan bertarung dan para dewa bermain catur dengan nyawa manusia, hanya tersisa tumpukan batu di kota itu. Namun, mengapa kita masih menceritakan kisah ini? Mengapa setelah 3000 tahun, nama Achilles, Hektor, dan Helen masih hidup di dalam ingatan kita? Mungkin karena perang Troya bukanlah sekedar dongeng tentang dewi-dewi yang marah. Ini adalah cermin raksasa bagi umat manusia. Kisah ini mengajarkan kita bahwa dalam perang, garis antara pahlawan dan penjahat itu sangat tipis. Achilles adalah pahlawan besar, namun dia juga pembunuh yang kejam. Hektor adalah pria yang mulia, namun dia juga membela kesalahan adiknya. Tidak ada yang benar-benar suci, dan tidak ada yang sepenuhnya jahat. Kita belajar tentang bahaya dari ego yang tidak terkendali lewat Agamemnon. Kita belajar bahwa satu keputusan kecil, seperti Paris yang memilih nafsu di atas kebijaksanaan, bisa meruntuhkan sebuah peradaban. Dan lewat kuda kayu Troya, kita diajarkan pelajaran abadi untuk selalu waspada, bahwa musuh yang paling berbahaya seringkali datang dengan wajah yang ramah dan membawa hadiah.
Tapi pelajaran yang paling menyakitkan adalah tentang kesia-siaan. Orang Yunani memenangkan perang, tapi mereka kehilangan jiwa mereka dalam prosesnya. Mereka pulang membawa emas, namun dihantui oleh darah orang-orang tak berdosa. Ini mengingatkan kita bahwa kemenangan yang diraih dengan cara menindas kemanusiaan sesungguhnya adalah kekalahan yang tertunda. Lalu Troya mengingatkan kita bahwa segala sesuatu hal yang kita bangun dengan sombong, tembok yang tinggi, kekayaan yang melimpah, nama besar, suatu hari bisa runtuh menjadi debu. Yang abadi bukanlah emas, bukan pula tembok batu, namun hanya konsekuensi dari perbuatan kita. Karena pada akhirnya, keabadian tidak ditemukan dalam seberapa tajam pedang yang diasah atau seberapa megah benteng yang dibangun, melainkan dalam cerita yang tersisa ketika semua sorak kemenangan telah lenyap di telan angin. Menurut kalian, real or fake, guys?